Dulu, gaji 10 juta sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Banyak orang berpikir kalau sudah punya penghasilan sebesar itu, hidup pasti nyaman, bisa menabung, jalan-jalan, bahkan mulai membeli aset. Tapi anehnya, sekarang semakin banyak orang dengan gaji 10 juta yang justru merasa uangnya cepat habis dan hidupnya biasa saja. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah? Apakah 10 juta memang sudah tidak besar lagi? Atau sebenarnya gaya hidup kita yang berubah? Salah satu penyebab terbesar adalah kenaikan biaya hidup yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Harga makanan naik, biaya transportasi naik, biaya sewa atau cicilan rumah naik, bahkan nongkrong sederhana sekarang bisa menghabiskan uang yang dulu cukup untuk makan satu hari penuh. Masalahnya, kenaikan pengeluaran ini sering terjadi perlahan, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa standar hidup mereka ikut naik sedikit demi sedikit. Selain itu, ada fenomena yang disebut lifestyle inflation. Ketika penghasilan naik, gaya hidup biasanya ikut naik. Saat gaji masih kecil, seseorang mungkin cukup makan sederhana dan jarang membeli barang mahal. Tapi ketika penghasilan meningkat, pengeluaran baru mulai muncul. Upgrade HP, nongkrong lebih sering, langganan banyak aplikasi, membeli barang branded, hingga mulai merasa perlu liburan untuk healing. Akhirnya, kenaikan gaji tidak benar-benar membuat kondisi finansial jauh lebih baik karena pengeluaran ikut mengejar. Media sosial juga memperparah kondisi ini. Kita hidup di era di mana semua orang terlihat sukses. Timeline dipenuhi orang yang traveling, membeli mobil baru, nongkrong di coffee shop mahal, atau memamerkan gaya hidup yang terlihat mewah. Tanpa sadar, standar hidup kita ikut berubah. Banyak orang akhirnya merasa tertinggal dan mulai membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin merasa setara dengan lingkungan sosialnya. Masalah lainnya adalah kota besar memang semakin mahal untuk ditinggali. Orang dengan gaji 10 juta di kota besar sering harus menghadapi biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Sewa tempat tinggal mahal, transportasi menguras uang dan waktu, belum lagi kebutuhan sehari-hari yang terus naik karena inflasi. Jadi walaupun angka 10 juta terdengar besar, daya belinya tidak sebesar dulu. Namun ada satu hal penting yang jarang dibahas. Merasa miskin tidak selalu berarti benar-benar miskin. Kadang yang berubah bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi juga ekspektasi hidup. Ketika seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, penghasilan sebesar apapun bisa terasa kurang. Dan inilah alasan kenapa banyak orang dengan penghasilan cukup tinggi tetap merasa tertekan secara finansial. Karena semakin tinggi penghasilan, seringkali semakin tinggi juga standar hidup dan tekanan sosial yang harus diikuti. Tapi bukan berarti gaji besar tidak penting. Penghasilan tetap sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Hanya saja, gaji tinggi tanpa pengelolaan uang yang baik seringkali tetap membuat seseorang merasa tidak pernah cukup. Banyak orang fokus meningkatkan income, tetapi lupa mengendalikan pengeluaran dan ekspektasi hidupnya sendiri. Pada akhirnya, masalah utama bukan hanya soal angka 10 juta cukup atau tidak. Karena di kota tertentu, untuk sebagian orang itu mungkin cukup besar, sementara bagi orang lain terasa pas-pasan. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mengatur gaya hidupnya, seberapa besar tekanan sosial yang memengaruhi keputusan finansialnya, dan apakah penghasilannya benar-benar dipakai untuk membangun masa depan atau hanya habis untuk mempertahankan gaya hidup. Kesimpulannya, alasan kenapa orang bergaji 10 juta masih merasa miskin bukan semata-mata karena gajinya kecil, tetapi karena biaya hidup terus naik, gaya hidup ikut meningkat, dan media sosial membuat standar kehidupan terasa semakin tinggi. Dan kalau seseorang tidak hati-hati, berapapun penghasilannya,
akan selalu terasa kurang.